Salam literasi. Salam literasi. Sahabat podcast Mandua Kesayangan Negara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu kembali dalam podcast Mandua Kutai Kartanegara bersama saya Surya. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara dimanapun berada, tak kenal maka tak sayang, maka ayo kita kenalan supaya bisa dikenal ya. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Ada 3 orang yang duduk di samping saya. Tentu sebuah kebanggaan tersendiri bagi Mandua Kutai Kartanegara. Kita kedatangan tamu istimewa, tim dari INSI Samarinda. Siapa saja mereka? Ayo kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ibu Dr. Husnul Khotimah MSI. Beliau adalah koordinator prodi Tadris Biologi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bapak Abdul Wajah MPD selaku koordinator prodi Tadris Matematika. Assalamualaikum Bapak Wajah. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Kayaknya sekarang makin ceria dan makin bahagia kayaknya. Alhamdulillah. Beliau kita sudah pernah podcast setahun lalu dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di podcast Mandua Kutai Kartanegara. Dan satu lagi, siapa beliau? Ayo kita kenalan dulu sama podcast Mandua Kutai Kartanegara. Beliau adalah Bapak Miftahul Huda Enko selaku koordinator dari prodi Sistem Informasi INSI Samarinda. Ayo bersama podcast Mandua Kutai Kartanegara kita bersama-sama mendengarkan bincang-bincang kita bersama tamu istimewa kita yang alhamdulillah hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di Mandua Kutai Kartanegara. Baik, Bapak dan Ibu boleh kita ngobrol? Silakan. Baik, yang pertama kesan Bapak dan Ibu ini dari INSI terhadap Mandua Kutai Kartanegara itu seperti apa? Baik dari Ibu Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Pertama kali jujur saya baru pertama kali hadir atau berkunjung ke Mangkukan, di mana di sini saya disambut sangat luar biasa sekali, terutama mungkin kami sangat apresiasi terkait masalah sampah. Sampah sudut dimana di sini sangat representatif, kemudian di sini juga memang memiliki fasilitas-fasilitas yang memang sangat memudahkan untuk siswa-siswa untuk menjalankan suatu studi seperti itu. Kemudian kami tadi sekilas melihat gedung yang ada di mana-mana, masya Allah ya, sangat hijau sekali dan kami sangat betah sekali kalau bisa di sini saja gitu ya. Jadi masya Allah sekali. Alhamdulillah. Kami sama kamu di sini juga ya. Iya, hijau juga seperti itu. Baik, dengan Bapak Abdul Wajah di kesannya terhadap Mandua Kutai. Mungkin setahun lalu datang seperti ini, tahun ini datang seperti ini, berbeda. Mungkin bisa melihat perbedaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan Ibu Husnul katanya salah satu biasa hijau. Karena kita tadi tidak hijau-hijau baik, baju dengan hijau. Iya, semangat. Kemudian sama seperti tahun lalu kesan saya Pak, yang jelas penerimaan dari khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah luar biasa, sangat luar biasa sekali menyambut kami dengan baik. Bapak Ibu gurunya di sini luar biasa. Kemudian siswa-siswanya ini paling penting, selain berprestasi juga punya akhlak yang baik. Itu terlihat sekali pada saat kita tadi di mana di Allah ya, luar biasa di musola luar biasa sekali, antusiasnya begitu luar biasa. Iya, alhamdulillah. Namun sholat. Musola. Mohon doanya supaya kami juga nanti bisa lah ya. Allah gitu kan. Selalu sahabat Allah ya. Dari seorang kita bangun juga. Ya, bantuan dari mana tenang Ibu Kepala Madrasah kami bisa mencarikan. Selanjutnya dengan Bapak Miftahul Huda, disilakan Pak.
kesannya terhadap Mandura Kutai Kartanegara. Silakan Bapak. Ini baru pertama saya datang ke Mandura Tenggarong. Kesannya untuk siswanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Razak, itu antusias dan ramah. Kemudian kalau dari segi lingkungan kondisi sekolah sendiri, menurut saya karena saya baru pertama, suasananya nyaman, kemudian sejuk, mungkin karena banyak pohon di sekitarnya, ya mungkin lingkungannya hijau. Kemudian untuk tadi saya sempat berbincang untuk ekstrakurikulernya sendiri itu ada 20-an lebih. Dan itu menurut saya cukup banyak untuk tingkat sekolah. Saya itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Dan Bapak tahu nggak tadi yang bertanya itu atas nama Andi Azuma itu, dia memang ikut ekskul IT Robotic Club. Jadi mungkin dia pengen memastikan memang dia memang setelah ini kan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan ekskul yang dilaksanakan di sini, pengen lanjutnya sesuai dengan basicnya atau kemampuannya. Tadi dia bertanya. Dan alhamdulillah itu kemarin lolos Mairos 30 besar yang mudah-mudahan tahun ini 2024 kita bisa melatih lagi sedangkan lagi kemarin itu masuk ke 6 besar dan itu ya Pak ya, untuk bisa mungkin siapa tahu nanti masuk ke di sistem informasi bisa menyalurkan bakat dan kemampuannya di asal dan kembangkan lagi dengan Bapak kita itu. Kalau Bapak anaknya berminat bergabung ke UNC, karena melihat tadi itu anak-anak tuh banyak juga di bawah asuhan Bapak Bekti Video Arjo, itu memang IT robotik kita alhamdulillah bisa terus berkembang. Baik, selanjutnya sahabat podcast Mandura Kutai Kartanegara, kita mendengarkan tentang paparan dari masing-masing prodi dari 3 prodi yang ada bersama kita pada hari ini. Dimulai dari hadis biologi, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan bahwasannya untuk program studi biologi Bapak memang baru ini merupakan angkatan kedua dan mungkin akan menuju yang ketiga ya tahun 2020 seperti itu. Nah, adapun memang visi dari hadis biologi itu seperti unggul dalam pengembangan pendidikan biologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan berwawasan konservasi. Jadi memang kalau di sini kami mengangkat konservasi hutan tropis seperti itu. Mengingat bahwasanya untuk Kalimantan Timur itu sendiri memang kita kaya akan hutan seperti itu ya Pak. Yang dari sini juga memang kami berlandaskan keislaman seperti itu. Kemarin juga sudah kami diskusikan bahwasanya kalau untuk hadis biologi mungkin di unisi win-win yang lainnya seperti itu memang berbasis terintegrasi keislaman. Tetapi di sini memang kami mengangkat satu yaitu menunjukkan ada kearifan lokalnya seperti itu yang memang mungkin tidak akan ditemukan oleh siswa-siswa lain seperti itu, hanya di unisi saja seperti itu. Kemudian terkait masalah keunggulan di dalam prodi ini juga seperti yang sudah pernah saya sampaikan, di sini memang dosennya itu adalah dosen-dosen yang memang dikatakan bisa unggul dan profesional seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hadis biologi itu sendiri memang banyak pelajarnya, salah satunya itu ada profesor, kemudian ada dokter dan ada juga yang magister seperti itu. Jadi insya Allah yang memang nanti bergabung di hadis biologi itu pengajarnya tidak bisa dipertanyakan seperti itu. Kemudian juga untuk saprasnya, insya Allah saprasnya kami juga memang sudah dilengkapi sangat lengkap Pak. Jadi insya Allah nanti ada laboratorium biologi seperti itu yang memang laboratorium biologi merupakan salah satu sapras utama kalau kita ada jantungnya biologi seperti itu. Yang nanti memang diharapkan juga dengan adanya laboratorium itu bisa menunjang pembelajaran siswa di dalam kelas seperti itu, di mana harapannya adalah bisa menguak isi alam sekitar dengan pembuktian itu adalah kegiatan di laboratorium seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin adalah metode pembelajaran. Nah, terkait untuk di hadis biologi itu sendiri kami memiliki metode pembelajaran yang memang kami melibatkan siswa dalam suatu penelitian seperti itu. Jadi bersifat bisa project based learning, di mana mungkin penelitian itu kami akan mengajak mahasiswa seperti itu, apakah itu nanti berupa pengabdian masyarakat seperti itu, ataukah nanti kami berupa penelitian murni
Begitu mungkin ya Pak, cukup saya dulu ya Pak. Nanti kalau saya bercerita panjang kayaknya panjang sekali. Ya, Thank you. jadi sebagai ini supaya sahabat podcast Madura Utara Negara mengenal lebih jauh tentang Tadris ya. Oke. Intinya mahasiswa diajak untuk lebih ke praktek gitu. Betul, lebih ke praktek karena kan pada dasar umumnya seharusnya mungkin pembelajaran itu hanya melakukan di dalam kelas seperti itu ya Pak. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengangkat siswa-siswa agar tidak monoton, tidak bosan di dalam kelas, diimbangi dengan adanya praktikum seperti itu. Anak-anak kita nih kalau di dalam kelas saja memang kadang-kadang merasa jenuh. Nah, dengan praktek itu mereka sangat senang. Betul. Bukan hanya Meningkatkan motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa salah satunya seperti itu. Dan bukan hanya mungkin di perguruan tinggi, di kita saja di sini kalau sudah praktek anak-anak sangat senang sekali. Gitu. Mungkin satu lagi mungkin nih Pak yang mau saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua terkait masalah profil lulusan Pak. Jadi mungkin banyak yang mengira apakah nanti masuk ke dalam Tadris biologi atau pendidikan biologi nanti ketika keluar harus menjadi guru. Nah itu yang banyak pertanyaan gitu. Mungkin memang kita prioritaskannya adalah seorang pendidik seperti itu ya Pak, karena kan kita unggul dalam pendidikan biologi. Tetapi perlu diketahui juga oleh sahabat-sahabat bahwasannya untuk profil lulusan dari biologi di sini selain pendidikan guru di sini juga ada laboran, pengelola laboratorium, kemudian ada entrepreneur, dan yang terakhir adalah asisten peneliti seperti itu. Jadi lapangan pekerjaan insya Allah tidak hanya terpusat kepada pendidikan biologi saja, dan di sini juga mungkin bisa jadi pendidikan biologi di samping entrepreneur juga Pak. Jadi seorang pengajar tapi bisa wirausaha juga gitu ya Pak. Jadi memang kami tingkatkan untuk di profil lulusan juga seperti itu. Jadi kita terpaku pada ini Tadris belum jadi guru, ini Tadris belum jadi guru, nggak gitu mindset. Ya mungkin itu Pak untuk biologi, ya nanti selanjutnya ada. Baik sahabat podcast Madura Utara Negara, berikutnya kita lanjut ke Tadris Matematika dengan Bapak Abdul Rojak. Silakan Pak Abdul Rojak. Terima kasih Pak. Tadi sudah mendengarkan banyak cerita tentang biologi. Nah sekarang giliran saya Musnul ya tentang matematika. Baik, untuk pemberitahuan awal bahwa matematika ini merupakan angkatan yang kedua, sama seperti biologi dan alhamdulillah sudah terakreditasi dengan baik, gitu ya, baik biologi maupun matematika. Adapun visinya adalah terwujudnya program studi Tadris Matematika yang menghasilkan tenaga pendidik yang memang mengintegrasikan dengan keilmuan, keislaman dan kearifan lokal. Tentunya kalau kita berbicara tentang matematika bukan tentang teori ilmu matematika saja Pak ya, ilmu dunia saja, tapi memang kita juga basisnya juga ilmu akhirat. Nah ini yang paling penting, artinya ada ilmu dunia dan ilmu akhirat, mengintegrasikan tentang konsep-konsep matematika dengan keislaman. Ya, inilah salah satu penciri khas daripada Tadris Matematika. Di dalamnya nanti ada mata kuliah yang memang berbau tentang keislaman, ulumul hadis, ulumul Quran. Ada mata kuliah penciri yang betul-betul sangat dekat dengan keislaman, yaitu matematika Islam. Jadi nanti ada konsep matematika, nanti dikaitkan dan diintegrasikan dengan hadis-hadis sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan Islam gitu Pak. Jadi memang tujuan utama kita di Tadris Matematika adalah bukan hanya untuk konsep matematikanya saja, tetapi juga mengintegrasikan dengan keislaman. Nah itu ciri khas pertama. Kemudian ciri khas yang kedua adalah berbasis dengan kearifan lokal. Ya, jadi biasanya kalau belajar matematika itu tentang konsep-konsep di dalam kelas, tetapi kita berusaha seperti biologi ini membawa di dalam kehidupan nyata, terutama di khas Kalimantan Timur. Misalkan kita jalan-jalan ke rumah lamin, melihat motifnya seperti apa, kemudian bentuk geometrinya seperti apa, dikaitkan dengan ilmu matematika. Kemudian kita bisa melihat makanan-makanan khas Kalimantan Timur, mungkin seperti donat, itu kan khas Kalimantan Timur. Itu adalah khas Kalimantan Timur ya. Apa mungkin kue malak, kue apa gitu. Nah itu kan ada kue cincin, ya. Itu kan ada misalkan Pak. Jadi memang khas-khas dari Kalimantan Timur itu kita bisa kombinasikan dengan matematika. Jadi ilmu konsep matematika yang dimiliki siswa tidak hanya semata-mata untuk pemahaman aja, tetapi memang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ciri khas yang kedua dalam matematika. Nah berbicara dengan pengajar seperti halnya dengan di biologi, pengajarnya juga profesor, kemudian dokter dan juga magister. Ini ada teman kami dosen sekarang alhamdulillah lagi
ngambil dokter pendidikan matematika. Nah teman-teman lain juga sedang ngambil doktor Pak, ada yang di Malang, ada yang di UNY dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kompetensi dari pengajar di tadi matematika dan biologi serta sistem informasi juga memang berkualitas. Bukan kaleng-kaleng Pak. Apalagi ya Pak ya? Oh ya, nah ini di brosur juga ada salah satu mahasiswa di Mandua di sini. Nah, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, ini di brosur dari Tadris Matematika yang di tengah itu Pak ya? Iya. Itu adalah alumni dari Mandua Kutai Kartanegara yang alhamdulillah prestasinya di UINSI khusus di Tadris Matematika luar biasa. Alhamdulillah kita patut bersyukur dengan bimbingan dari Bapak Abdul Raja dan tim dosen Ananda meraih prestasi apa saja ya kita dengarkan. Ya. Nama mahasiswa ini Vicky Lukman Andi Putra. Nah ini angkatan pertama luar biasa Pak. IPK-nya mulai dari semester 1 sampai sekarang di semester 3 alhamdulillah IPK-nya 4. Luar biasa, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali Pak. Dan selain itu juga Vicky ini pernah juara lomba Olimpiade Sains Matematika dan mendapat medali perunggu negara progres. Luar biasa. 2 kali dia Pak dapat medali. Iya. Jadi memang kualitas dari Mandua bukan juga tidak bisa diragukan. Jadi memang kualitas bagus, kemudian kita poles alhamdulillah. Iya, saya masih ingat waktu mengajar anak Vicky dulu orangnya iya, tapi kalau berbicara itu wawasannya luas gitu ya. Sama udah dipoles dengan bapak dulu. Ada dari Pak Edi satu, ini memang namanya Tony. Nah selain pintar matematika, Tony ini juga pintar dalam bahasa Arab, pintar juga berbahasa Inggris, lalu kemudian sudah hafiz juga Pak, 10 juz. Nah jadi memang meskipun di dalam matematika, tapi juga budayanya pilih sama dalam dirinya. Nah itu yang paling penting. Luar biasa kan dokter tidak mesti hanya bisa merawat, tapi dokter juga yang bisa ngaji begitu ya. Iya. Betul sekali Pak. Apalagi kalau di Mandua, karena dari hasilnya itu yang bisa di kalau itu ada ya? Ada yang bisa Bapak lihat di Mandua bukan? Dan kalau kali Mandua buka, Kayaknya lebih ke tanaman hidroponik. Kalau lebih bagus lagi mungkin kalau tanaman hidroponik itu bisa diangkat ke salah satu tanaman-tanaman kayak lokal yang ada di rumah. Kan itu kayaknya lebih bagus seperti itu ya Pak. Memang guru biologi kayaknya tanaman gitu lah. saya tidak lihat data bulan. Udah dilanjut Bapak? Apalagi ya Pak, sepertinya sudah sih. Sudah. Nanti mungkin ada pendaftarannya ya, kan di SPAN, itu juga ada. Dan jangan lupa follow Instagram. Nah, di Instagramnya, di Facebooknya ada. Kemudian di situ banyak kegiatan-kegiatan dosen dan mahasiswa. Itu boleh dibacakan. Oh Instagramnya. Baik saya bacakan. Instagramnya Tadris Matematika 1 UINSI SMD. Tadris Matematika 1 UINSI SMD untuk Instagram. Sedangkan Facebooknya adalah Tadris Matematika UINSI kapital semua SMD. Oke. Terima kasih Bapak Abdul Raja. Selanjutnya dengan sistem informasi. Prodi sistem informasi sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Ayo kita bersama-sama mendengarkan dari Bapak Ismail dan juga Hendro. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini pertama kali saya ke Mandua. Ya, untuk akreditasinya sistem informasi sendiri itu sudah baik. Kemudian karena sistem informasi ini baru untuk di UINSI, jadi dia bukan di bawah Kemenak jalurnya, bukan di bawah SEPAN atau UN, tapi SNBP dan SNBT. Jadi sudah bisa bersaing dengan kampus lain yang di bawah Kemendikbud. Contohnya Google gitu. Ya, ini masalah. Kemudian profil lulusan apa sih yang diharapkan dari ketika dia masuk ke sistem informasi? Ini yang lebih sekarang itu lebih ke arah rekayasa perangkat lunak ya, atau sebagai programmer. Kemudian yang
YouTube Pandu Anggota Negara Sahabat Podcast dapat melihat dari paparan Prodi dari sistem informasi. Insya Allah jika akan tertarik untuk mendaftar di sistem informasi. Ada lagi lanjut mungkin? Saja. Jadi harapannya ya semoga banyak andu yang gabung ke Winsi. Karena kalau tahun kemarin kan kami hanya mengandalkan kuman atau jalur mandiri, itu saja sudah dapat sejumlah 28. Apalagi sekarang sudah bisa masuk SNBP dan SNBT, harapannya dengan kuota 80 bisa lebih di atasnya 80. Insya Allah, karena memang namanya baru, kita perlu promosi, menyampaikan sosialisasi supaya masyarakat itu terutama pelajar baik itu tingkat SMA, SMK, MA terutama itu dapat tertarik masuk ke prodi sistem informasi. Di salah satunya bisa bertambah. Sahabat podcast Panduan Kota Negara, tidak terasa cukup panjang sudah obrolan kita dan cukup banyak yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Baik, kalau itu mungkin kita bersama-sama mendengarkan pesan dari Bapak dan Ibu yang ada di samping saya yang bersama kita dalam podcast kali ini. Ini dari Ibu Dokter, ini silakan. Baik, pesan saya. Baik, pesan saya cukup satu. Tidak usah ragu lagi dalam menentukan jurusan ini masuk mana. Cukup tadi biologi, medis sama tadi yang baik maju bersama aku. Ya, terima kasih Bu. Baik, dari Bapak Dokter tadi. Baik, pesan dari saya di mana pendidikan sebelum kalian memilih, apabila jurusan mana yang tepat, boleh yang tepat, kesapi dulu sebenarnya ya, kesapi sesuai dengan minat, bahkan kalian yang sesuai. Kalau sudah ada minatnya, sudah ada bakatnya, tentukan pilihan. Pilihan yang tepat adalah prodi tadi sepatah lagi kan. Yang pertamanya meskipun kami dari prodi umum baik itu jurusan matematika, ada juga di sistem informasi yang mengkaji dengan orang di info itu dalam prodi agama. Tapi kadang-kadang ya kalau kami meskipun ilmunya umum, tapi kami lebih bagus dengan ilmu keagamaan. Karena yang akan ini dari jurusan 1 dan jurusan 2 akan penuh dengan ilmu agama. Jadi insya Allah jadi selain kebintaannya bagus, terkait kemampuan ekonomi juga bagus, tapi ini terkaitnya kalau apa juga menunjukkan. Iya, luar biasa. Ini juga mengingatkan sisi Islamnya. Luar biasa. Baik, demikian sahabat podcast sama kita negara. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa kita yang singkat tapi saya yakin bahwa itu adalah sangat bermakna bagi kita, terutama bagi generasi muda. Sahabat podcast sama